mahasiswa bimbingan skripsi, waktu itu lagi ujian skripsi ya, ketika ada satu pertanyaan, padahal jawabannya ada di skripsinya. Padahal itu skripsi dia yang nulis. Cuma karena dia dia grogi ya, sampai lupa itu bolak-balik itu skripsi ya. Nggak ketemu-temu bahasan tentang itu. Sampai akhirnya disuruh keluar. Disuruh keluar si mahasiswa yang bersangkutan, sana temui dosen pembimbingmu, tanyakan katanya. Ya mau nggak mau akhirnya saya yang ditanya. Bu, saya ditanya ini Bu, katanya gitu. Tapi kok perasaan saya nulis, tapi kok saya lupa ya di mana gitu. Nah, saya hafal. Nah, ini ada di halaman sekian. Ya Allah, kok bisa? Jadi dia bolak-balik ya itu karena grogi. Makanya groginya, kalau grogi itu kan masalahmu sendiri ya, jadi harus kamu atasi sendiri. Nah, kalau kamu menggunakan PowerPoint seperti itu, ya, kamu harus ingat slide 1 itu tentang apa, slide 2 tentang apa, slide 3 tentang apa, ya, urutannya bagaimana, itu dihafalkan atau diingatlah, nggak perlu dihafalkan tapi diingat gitu. Kamu karena itu adalah salah satu bukti bahwa kamu menguasai materi, kamu menguasai presentasi, kamu menguasai penampilan kamu. Ya, itu untuk presentation. Nah, untuk seminar discussion tidak hanya presenting, tidak hanya answering questions ya, tapi juga supporting arguments. Gimana caranya kamu bisa mensupport argumen-argumen? Ya kan, untuk sidang skripsi dan seminar proposal itu masuknya ke dalam sini. Ya, kamu harus punya argumen-argumen yang mendukung. Kemudian citing sources, kamu punya sumber yang di-citing, yang dikutip, yang diambil intisarinya, teorinya dan sebagainya. Kamu harus punya. Kan ketika kemarin kamu kemarin belajar debat, belajar kan? Waktu berdebat? Ya, waktu berdebat diajarkan bahwa ketika berdebat tidak hanya sekedar pepes kosong kan, kamu harus punya argumen yang kuat. Argumen itu bisa dari pakar, bisa dari institusi gitu kan. Kamu harus mengutip gitu kan? Iya, Bu. Iya, Bukan Miss. kata saya gitu ya, bukan cuma menurut saya gitu. Who the hell are you gitu kan? Emang siapa lu gitu ya? Kecuali kamu pakar yang sudah sangat expert, bolehlah mengutip diri sendiri gitu. Kemudian ask clearly framed and articulated questions. Jadi menjawab dengan jelas pertanyaan-pertanyaan itu secara utuh ya. Frame itu berkerangka jadi utuh, and articulated jadi menjawab dengan jelas setiap pertanyaan, baik itu dari sisi voice-nya maupun dari sisi idenya. Ya, jadi enggak, jawabannya tuh enggak, maksudnya apa sih? Kamu tuh enggak kok ditanya ini kok jawabnya gitu ya. Jangan seperti itu. Jadi harus jelas. Kalau ditanya A ya jawab A, kalau ditanya B ya jawab B. Dengan didukung oleh argumen-argumen dan referensi-referensi yang memang bisa dipertanggungjawabkan, yang memang reliable ya, layak dan dapat dipercaya. Kemudian answer questions from teachers or other student, from teachers or other students, atau dalam hal ini mungkin audience ya, menjawab setiap pertanyaan. Kemudian disagreeing or agreeing with opinion and persuading others. Jadi bagaimana menyampaikan setuju dan tidak setuju kamu tentang sesuatu pendapat. Dan juga tidak hanya sampai di situ, juga harus mempersuade itu, membujuk, merayu, mengajak orang lain untuk setuju pada argumen atau pendapat kamu. Nah, ini ada frase-frase tersendiri ya, bagaimana bertanya itu ada frasenya. Bagaimana menjawab pertanyaan ada frase-frase tersendiri. Kemudian menyampaikan rasa setuju, menyampaikan pendapat setuju atau tidak setuju, mengajak ya, persuade, itu juga ada frase-frase tersendiri. Nanti bisa kamu cari ya,
gimana sih? Kan seringkali sebetulnya mahasiswa itu paham, ngerti, tapi nggak tahu frasenya itu gimana ya. Misalnya kayak menyatakan tidak setuju misalnya. Apakah itu karena memang terbiasa nggak enakan atau memang tidak tahu frasenya apa gitu. Misalnya I disagree yang secara langsung kan gitu ya. I disagree with your own opinion since bla 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 misalnya. I'm afraid I have different opinion with you. Itu sebetulnya juga merupakan sebuah pernyataan kalau kita tidak setuju gitu ya. Nah, hal-hal ini nanti frase-frase ini harus silahkan kamu cari ya untuk bisa melengkapi kamu dalam berlatih nanti dalam berlatih presentasi dan seminar ya. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini yang akan kita lakukan di academic speaking. Nah, kemarin salah satunya sudah saya minta kamu untuk membuat PowerPoint dari sebuah artikel ya. Dari sebuah artikel. Artikelnya tentang apa itu kemarin? Foto voice. Ya? Foto voice. Bisa dibaca? Foto voice. Foto voice. Foto voice. Nah, ini adalah ini ada kaitannya dengan speaking ya. Photo voice, a tool of reflective learning to enhance student speaking ability. Jadi ini lebih kepada reflective learning. Ya, ini reflective learning. Photo voice adalah alatnya. Ya, jadi alat yang digunakan untuk reflective learning. Kamu paham nggak reflective learning? Ada ya di sini ini ya penjelasannya. Saya kasih artikel-artikel yang insya Allah juga berkenaan atau berkaitan dengan mata kuliah lainnya, ya. Tidak hanya sekedar share ini artikel ini enggak, tapi kalau kamu baca lebih seksama, insya Allah nanti kamu dapat insight juga dari artikel ini. Ya, jadi reflective learning itu ketika kamu belajar, kamu merefleksi. Oh, aku nggak paham yang begini karena atau aku merasa kemampuan speakingku kurang bagus karena aku nggak bisa mengatasi kegugupan misalnya ya, nggak bisa masih nervous terus gitu ya, nggak bisa cuek atau karena kurang latihan, karena kurang persiapan dan sebagainya. Nah itu reflektif, itu jadi merefleksi, bermuhasabah diri ya kalau pakai istilah religiusnya kan, bermuhasabah diri, introspeksi diri, kenapa kok bisa begini gitu ya, itu reflektif. Nah photo voice adalah alatnya, jadi kamu memfoto dirimu sendiri. Nah, kemudian kamu melihat dirimu sendiri merefleksikan, oh aku lagi begini, waktu lagi melakukan ini aku merasa begini, misalnya gitu ya. Padahal kalau aja aku tenang dan sebagainya, kayaknya akan hasilnya lebih bagus. Jadi seperti itu. Nah, dari satu artikel yang sama, ya ini ada saya kasih satu artikel, kemudian di kelas ini ada berapa orang ini? Di kelas ini ada 12 orang ya. Di kelas ini ada 12 orang. Saya yakin 12 orang ini pasti membuat PowerPoint yang berbeda-beda. Ya kan? Kamu rata-rata berapa ini? Kamu berapa slide? 10, Mas. 9, Bu. 9. 9. 8. Termasuk Slide, Bu. Sama cover. 8. Sudah termasuk cover dan thank you. Cover. Iya, Bu. Thank you. Sudah termasuk. Iya, berarti 7 ya itunya ya, intinya ya, isinya.
Iya, Miss. Ya. Oke, 7. Boleh, Oke, Bu. nah kita masih ada waktu 6 menit. Siapa yang mau berbagi, memperlihatkan PowerPoint-nya? Adila, Bu, katanya. Silahkan. Kok Amalia yang ngomong, Adila yang disuruh? Oke. Oke, Adila silakan. Ini kita bukan ini ya, kita belajar langsung seperti apa sih PowerPoint-nya yang kira-kira baik gitu ya. Nanti jadi semua bisa belajar. Ini baru PowerPoint ya, belum ke presentasinya dulu. Oke, mana Adila? Adila saya kasih host ke Adila Bu. ya, supaya bisa ini. Baik, Bu. Ah, silahkan. Dipresentasikan, Bu. Ibu suaranya belum di-mute, Bu. Ya, kamu tidak perlu presentasikan, kamu hanya jelaskan aja slide 1 tentang apa, slide 2 tentang apa, slide 3 tentang apa gitu. Oh iya, Bu. Untuk melihat itu tadi organization of ideas-nya, ya. Ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, slide pertama ini cover saya isi dengan judul dari artikelnya, terus identitas saya, nama dan kelas. Kemudian saya cantumkan sumber artikelnya juga, jadi si writernya. Nah, di slide pertama, karena foto voice mungkin sedikit asing buat orang-orang, bagi sebagian orang, saya jelaskan dulu foto voice itu apa, dari pengertiannya dan juga manfaatnya. Kemudian selanjutnya, karena ini berkaitannya dengan reflective learning, di slide yang kedua saya jelaskan mengenai reflective learning itu apa dari beberapa sumber yang tertera di artikelnya. Kemudian di slide ketiga saya setelah saya baca dari artikelnya, saya cantumkan tentang assessing student speaking ability. Di slide selanjutnya ada dalam penilaian di penilaian speaking itu ada hal yang harus diperhatikan, beberapa hal yang harus diperhatikan. Kemudian saya cantumkan, saya dapatkan 4 poin dari artikel itu. Kemudian ada yang namanya critical reflecting. Dan di sini saya cantumkan juga mengenai critical reflecting. Kemudian dari artikel itu saya dapatkan beberapa manfaat dari reflective learning untuk para siswa. Dan karena artikel itu berupa artikel penelitian, jadi saya masukkan hasil dari penelitiannya. Jadi si penulis ini menggunakan sistem pengumpulan data dan cara menganalisisnya menggunakan kuesioner dengan menggunakan Showed analysis. Saya jelaskan Showed analysisnya itu karena ini pun baru bagi saya. Dan di slide terakhir saya tampilkan
bagaimana si penulis itu melakukan penelitiannya. Yaitu yang pertama dengan cara recording instrumen, yang kedua video about student performance, dan self-reflection document. Sudah, Miss. Oke, jadi Adila kalau saya lihat di sini dari apa namanya dari PowerPoint-nya ya, dari PowerPoint-nya kamu berperan sebagai pembaca artikel ya. Kamu seperti mensummary artikel itu ya. Iya, Bu. Ya, seperti itu. Masukan dari saya. Jadi gini, kenapa saya kasih artikel itu? Saya ingin kamu berlatih mempresentasikan seolah-olah artikel ini adalah artikel kamu. Jadi kamu bukan memposisikan diri sebagai pembaca ya, tapi sebagai penulis artikel ini yang atau minimal kamu merepresentasikan si penulis artikel ini gitu. Di awal oke, tapi ada ini. Jadi foto voice kamu urutannya kan tadi menjelaskan foto voice, kemudian reflektif gitu ya, karena kamu melihat dari urutan judul ya. Ya, Adila ya. Iya, Bu. Iya. Tapi sebenarnya foto voice ini adalah tool itu masuknya ke dalam metodologi. Jadi memang kalau dilihat dari urutannya harus